Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel oleh Ibu Rani Mesinta yang Ibu namakan Celoteh Guru. Let's go check it out. 3, 2, 1. Mulai pelajaran matematika SMA kelas 11 semester 1. Mari anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai memasuki ke materi, kita berdoa dulu agar pelajaran yang kita terima nanti dapat kita serap, dapat kita pahami, dan dapat kita aplikasikan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Robbi zidni yang ilman, warzukni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kepada kami pemahaman. Amin. Kita mulai pembahasan kita pada kali ini, yaitu bab 1 mengenai persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke. Sebelumnya Ibu akan beritahu manfaat kalian dalam mempelajari materi persamaan kuadrat ini, yaitu adalah untuk mencari tahu lintasan benda yang berbentuk parabola. Jadi nanti kalian bisa menghitung lintasan benda bila nanti dia jaraknya itu berbentuk parabola atau bentuk lintasan dia. Seperti lintasan bola yang ditendang ke atas, dan juga untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui. Oke, paham ya? Lalu tujuan pembelajarannya pada pertemuan pertama ini kalian bisa atau dapat menentukan besaran koefisien pada persamaan kuadrat. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat pada cara pemfaktoran. Cara pemfaktoran dulu nih, pertemuan yang pertama. Oke, kita mulai pembahasan selanjutnya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2. Dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah, coba lihat ke bentuk umumnya ya. AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalian bisa lihat di situ AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Yang namanya variabel itu adalah yang X. Kalian lihat di situ ada berapa variabel? X dengan X saja. Berarti yang dinamakan persamaan kuadrat itu adalah satu variabel dan pangkat tertingginya 2. Kalian lihat ya, pangkat tertingginya di situ ada pangkat 2, AX pangkat 2. Nah, itu yang dinamakan dengan persamaan kuadrat. Lalu kalian lihat lagi di depan variabel X kuadrat ada huruf A. Di depan variabel X ada huruf B. Dan ditambah lagi huruf C, dia tidak mempunyai variabel. Nah, huruf A, B, dan C itu yang dinamakan koefisien. Paham ya? Jadi koefisien itu adalah berbentuk angka nantinya. Oke. Sekarang kalian perhatikan contoh di bawahnya. X kuadrat dikurang 10X ditambah 20 sama dengan 0. Nah, kalian lihat di situ ada berapa variabel? X kuadrat dengan X. X itu satu huruf, berarti namanya satu variabel. Maka itu dinamakan persamaan kuadrat. Lalu lihat lagi contoh yang di bawah. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X ditambah 5 sama dengan 0. Itu bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di situ terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Oke ya, paham berarti kalian yang dinamakan variabel itu apa? Oke ya. Bismillah.
Pada contoh persamaan berikut, Ibu akan menjelaskan mengenai besaran koefisien pada persamaan kuadrat. Kalian lihat contohnya ya. 2x kuadrat ditambah 4x min 1 sama dengan 0. Nah, kalian ingat tadi bentuk umumnya ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di depan variabel x kuadrat itu adalah koefisien a. Berarti pada contoh tersebut A-nya sama dengan 2 karena di depan variabel x kuadrat itu ada angka 2. Lalu, berapa koefisien B? Koefisien B adalah angka yang di depan variabel x. Berarti angka yang di depan variabel x ada angka berapa tuh? Oh iya Bu, di depan variabel x ada angka 4. Maka berarti koefisien B sama dengan 4. Lalu berapa koefisien C? Nah, lihat, kalau koefisien C itu adalah angka yang berdiri sendiri. Jadi dia tidak mempunyai variabel. Berapakah koefisien C? Kalian lihat di situ ada angka berapa yang berdiri sendiri? Oh, angka min 1. Maka C-nya sama dengan min 1. Mudah ya? Alhamdulillah. Kalian lihat lagi contoh yang kedua. Lah Bu, kok contoh yang kedua tidak sama Bu dengan bentuk umum dan tidak sama dengan contoh pertama? Nah, kalian lihat ya. Contoh yang kedua, x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Kalian lihat variabel x kuadrat itu ada angka berapa? Itu berarti adalah koefisien A. Oh, nggak ada angkanya, Bu. Oh, berarti kalau tidak ada angkanya berarti A-nya sama dengan 1. Kalian lihat lagi, di depan koefisien x ada angka 3, berarti B-nya 3. Lalu C-nya mana, Bu? C-nya nggak ada, berarti bila tidak ada C-nya atau tidak ada angka yang berdiri sendiri, maka C-nya sama dengan 0. Oke, paham ya? Nah, kalian lihat lagi contoh yang ketiga. Itu berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Maka koefisien A-nya berapa? Kalian lihat di depan variabel x kuadrat. Oh, 1. Maka A-nya sama dengan 1. Lalu berapa B-nya, Bu? Kok nggak ada variabel X-nya? Seperti tadi yang kita contohkan di nomor 2. Bila tidak ada atau tidak ada variabel X, maka B-nya sama dengan 0. Lalu di situ ada angka yang berdiri sendiri. Tidak ada variabel, itu berarti C. Maka C-nya sama dengan min 9. Oh, mudah ya. Bismillah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita mulai ke hitung-hitungan. Cara menentukan akar persamaan kuadrat pada pemfaktoran. Di sini bentuk umum pemfaktoran yaitu dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung. Lalu buka kurung lagi, X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, itu bentuk umum pemfaktoran. Lalu dari situ nanti kalian akan mendapatkan akar-akarnya, yaitu akan mendapatkan himpunan penyelesaiannya X1 dan X2. X1-nya nanti berapa dan X2-nya nanti berapa. Oke, kita lihat paparan materi selanjutnya. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Yang akan kita bahas dalam pertemuan pertama ini adalah pemfaktoran. Oke.
Perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal dan pembahasannya 4 soal. Kalian lihat ya dan perhatikan baik-baik pembahasan berikut yang Ibu paparkan. Oke. Coba kalian perhatikan contoh nomor 1. X kuadrat ditambah X min 12 sama dengan 0. Berarti koefisien A sama dengan 1. Koefisien B sama dengan 1. Dan koefisien C sama dengan min 12. Untuk menyelesaikan cara pemfaktoran, kalian lihat koefisien C. Itu ada angka min 12. Kalian hilangkan dulu minnya, lalu kalian tulis angka 12. Setelah itu kalian bikin pohon faktor atau perkalian dari 12. Adalah yang pertama 1 dikali 12. Hasilnya 12. Lalu yang kedua 2 dikali 6. Itu hasilnya juga 12. Lalu yang ketiga 3 dikali 4. Setelah itu ada lagi apa enggak? Oh, enggak ada lagi, Bu. Berarti ada 3 perkalian yang hasilnya 12. Setelah kalian membuat pohon faktor, kalian lihat tuh koefisien B. Karena koefisien B sama dengan 1, maka kalian pilih perkalian angka 3 dikali 4. Kenapa, Bu? Saya pilih angka 3 dan 4. Karena nanti jika angka 3 dan 4 kalian kurangkan, maka hasilnya nanti menjadi 1. Berarti kalian lihat koefisien B. Jika kedua angka pada perkalian 12 ditambahkan atau dikurangkan, nanti hasilnya adalah pada koefisien B, yaitu 1. Maka yang kalian ambil adalah angka 3 dan 4. Kalau kalian ambil angka 1 dan 12, gak mungkin dong nanti 12 dikurang 1 hasilnya 11. Sedangkan kalau kalian ambil angka 2 dan 6, maka juga hasilnya enggak 1. 6 dikurang 2 kan 4. Maka yang kalian ambil adalah 4 dan 3 atau 3 dan 4. Setelah kalian kurangkan, 4 dikurang 3 hasilnya 1. Oke, paham ya? Setelah itu, kalian masukkan kedua angka tersebut ke dalam bentuk umum pemfaktoran. X min X1 tutup kurung, lalu X min X2 tutup kurung sama dengan 0. Yang kalian masukkan itu adalah X1 dan X2. Maka kalian masukkan angka 3 dan angka 4. Kenapa angka 3-nya menjadi min 3, Bu? Lalu kenapa angka 4-nya menjadi plus 4? Karena plus 4 dikurang 3 itu sama dengan 1. 1 itu didapat dari koefisien B. Maka pemfaktorannya X min 3 dan X plus 4 sama dengan 0. Maka didapatlah X1-nya sama dengan 3. Dari mana, Bu? Kok bisa dapat 3? Karena 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lalu X2-nya didapat min 4. Karena min 4 ditambah 4 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3, min 4. Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kalian bisa ulangin lagi videonya terus.
Oke, sekarang lihat contoh nomor 2. X kuadrat dikurang 15X ditambah 50 sama dengan 0. Berarti koefisien A di situ adalah 1, koefisien B sama dengan min 15, dan koefisien C sama dengan 50. Seperti tadi contoh nomor 1, kalian lihat koefisien C. Nah, koefisien C di situ adalah 50. Lalu kalian buat pohon faktor perkalian yang hasilnya 50. Berarti adalah 1 dikali 50. Lalu yang kedua, 2 dikali 50. Dan yang ketiga, 5 dikali 10. Ada lagi gak? Kalau 3 dikali berapa? Gak ada, Bu. Gak ada lagi, berarti ada 3 perkalian yang hasilnya 50. Setelah itu sama seperti tadi. Kalian lihat koefisien B di situ. Oh, koefisien B itu min 15, Bu. Berarti kalian pilih tuh dari 3 perkalian itu yang hasilnya nanti kedua angkanya jika dikurang atau jika ditambah hasilnya min 15. Kalau kalian pilih perkalian pertama 50 ditambah 1 atau 50 dikurang 1 nggak mungkin. Hasilnya adalah 51. Atau hasilnya adalah 49 jika dikurang. Lalu kalian lihat perkalian kedua, 2 dikali 25 jika ditambah menjadi 27, dan jika dikurang menjadi 23. Oh bukan, kalian lihat lagi perkalian yang ketiga adalah 5 dikali 10. Jika kalian tambah hasilnya 15, dan jika kalian kurang hasilnya adalah 5. Oh berarti perkalian yang ketiga yang kalian ambil yaitu angka 5 dan 10. Setelah itu kalian masukkan ke bentuk umum pemfaktoran X min X1 X min X2 sama dengan 0. Lalu kalian lihat lagi di situ koefisien B sama dengan min 15. Maka kedua angka 5 dan 10 itu kalian ambil kedua-duanya min 5 dan min 10. Kenapa, Bu? Karena nanti min 5 ditambah min 10 itu hasilnya min 15. Nah, min 15 itu diambil dari koefisien B. Lalu kalian masukkan ke persamaan bentuk pemfaktoran X min 5 dengan X min 10 sama dengan 0. Maka nanti kalian dapatkan X1-nya sama dengan 5. Karena 5 dikurang 5 sama dengan 0. Dan X2-nya 10. Karena 10 dikurang 10 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah 5,10. Alhamdulillah, bisa ya kalian semua. Amin. Lalu kalian lihat contoh nomor 3. 2x kuadrat ditambah 17x ditambah 21 sama dengan 0. Nah, di contoh pada nomor 3 ini itu berbeda dengan nomor 1 dan 2. Bedanya di mana, Bu? Bedanya adalah pada koefisien A. Jika koefisien A-nya bukan 1 atau angka-angka yang lain atau angka-angka yang lebih dari 1, maka caranya berbeda dengan tadi nomor 1 dan 2. Caranya adalah kalian kalikan koefisien A dengan koefisien C.
Nah, lihat koefisien A adalah 2. Maka kalian kalikan dengan 21. Berarti hasilnya adalah 42. Setelah itu kalian dapatkan angka 42, lalu baru sama seperti tadi contoh nomor 1 dan 2. Kalian cari perkalian yang hasilnya 42 dengan pohon faktor. Yang pertama 1 kali 42, 2 dikali 21, 3 dikali 14, lalu 6 dikali 7. Setelah itu, kalian lihat koefisien B. Koefisien B di situ adalah 17. Maka angka mana yang akan kalian pilih? Oh, sudah pasti angka 3 dan 14. Karena nanti kedua angka tersebut jika dijumlahkan hasilnya menjadi angka pada koefisien B, yaitu 17. Setelah itu kalian masukkan ke bentuk umum pemfaktoran. Bedanya di sini dengan nomor 1 dan 2, bentuk umumnya adalah bukan X min X1, X min X2. Karena koefisien A-nya adalah 2, maka bentuknya 2X min X1 dan 2X min X2 sama dengan 0. Setelah kalian tulis ke bentuk umumnya, lalu kalian masukkan angkanya, kedua angka tersebut. 2x plus 3 dengan 2x plus 4 sama 2x plus 14 sama dengan 0. Kenapa dua-duanya plus 3, Bu? Dua-duanya plus. Karena plus 3 ditambah 14 itu hasilnya plus 17. Oke. Nah, setelah itu kalian bagi semuanya dengan 2. Setelah dibagi 2, kalian pilih mana yang habis dibagi 2. Apakah 2x plus 3 ataukah 2x plus 14? Nah, kalian lihat mana yang habis dua-duanya dengan dibagi 2. Oh, berarti 2x plus 14, Bu. Kenapa kamu pilih 2x plus 14? Karena 2 dibagi 2 itu 1 dan 14 dibagi 2 itu 7. Kenapa enggak pilih 2x plus 3, Bu? Karena angka 3 itu tidak bisa dibagi 2 karena angka 3 adalah ganjil. Maka kalian pilih angka yang bisa dibagi 2. Hasilnya itu tidak koma. Maka yang terpilih adalah 2x plus 14. Setelah dibagi 2, lalu kalian dapatkan hasil 2x plus 3 dengan x plus 7. X plus 7-nya dari mana, Bu? Dari yang tadi setelah dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1, berarti kalian tulis x saja. 14 dibagi 2 itu 7. Maka hasilnya x plus 7. Didapatlah bentuk pemfaktorannya 2x plus 3 dengan x plus 7 sama dengan 0. Mencari x1-nya, kalian lihat 2x sama dengan min 3. Min 3-nya kalian pindahkan. Yang tadinya plus 3, kalian pindahkan ke arah seberang sama dengan menjadi min, tandanya berubah. Maka x1-nya didapat min 3 per 2. Lalu x2-nya kalian lihat x min 7 sama dengan 0. Maka kalian dapatkan x2-nya sama dengan 7. Karena 7 dikurang 7 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah min 3 per 2, 7.
Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Mudah-mudahan kalian semua dapat menyerap ilmu yang telah Ibu berikan. Amin. Pada contoh soal nomor 4 itu sama dengan nomor 3. Maka mudah-mudahan kalian nanti bisa mengerjakannya. Sekarang kita masuk ke dalam latihan soal. Semoga pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini dapat bermanfaat. Amin ya Allah. Latihan soal yang Ibu berikan adalah kalian lihat pada poin A sampai E itu kalian disuruh menentukan koefisien A, B, dan C. Setelah itu kalian lihat dua soal yang di bawah itu kalian menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Nah, kalian kerjakan di buku tulis matematika latihan dengan caranya. Lalu kirim japri ke Ibu. Tulis nama dan tulis kelasnya. Bismillah, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya. Amin ya Allah. Sekian pertemuan dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila nanti setelah kalian mengerjakan sendiri dan jawaban kalian salah, tak usah galau. Dan tak usah kalian bersedih. Ibu akan tetap memberikan penilaian buat kalian jika kalian telah berusaha semaksimal mungkin. Dan jika jawaban kalian benar semua, kalian berhak mendapatkan nilai yang terbaik dari Ibu. Dan mendapatkan hadiah balon. Belajar bersama membangun bangsa. SMA Yani kelas 11. Oke. Kita bertemu lagi pada hari Rabu pekan depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.